Guys, ini adalah handphone Samsung 5G termurah. Yap, bener banget. Ini adalah Samsung Galaxy A07 5G, produk terbaru Samsung yang udah dijual di tanggal 13 Februari 2026 kemarin, guys. Dan langsung aja kita unboxing, kemudian kita hands-on, bro. Tampilan boxnya kurang lebih seperti ini ya. Memang sama persis seperti A06 ataupun pendahulu-pendahulunya yang lain. Minimalis tampilan boxnya. Kemudian ini dapat gratis travel charger juga selama periode 31 Maret 2026 terakhir. Jadi buat lo semua yang pengen ngetakis, itu masih bisa dapat travel charger sebelum tanggal 31 Maret. Gitu ya, bro. Oke, ini gue pinggirin dulu, guys. Travel chargernya gue lepas dulu. Kita unboxing. Oke, kita buka dulu, guys, boxnya. Ini tampilan box depannya, seperti biasa. Kita pinggirin dulu handphonenya. Dan yang pasti kalian hanya akan mendapatkan nih, kabel charger aja, USB C-to-C ya. Kemudian ada juga quick start ataupun manual book, panduan singkat, dan di sini ada SIM ejector. Kita buka dulu ya, nanti untuk ngelihat SIM tray-nya. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya ketika kalian mentakis Samsung Galaxy A07 5G. Dan sekarang kita bakal masuk ke sesi hands-on, guys. Kita buka dulu ini kertas pembungkusnya, guys, untuk ngelihat varian warna black dari A07 5G. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, guys, desainnya. Warna blacknya sebenarnya tuh apa ya? Dia agak mantulin warna lain gitu, bro, gradasinya tuh kalau kena cahaya ya. Jadi semacam kayak grey tapi ada blue-nya, dominan black. Cuman keren banget, bro, kalau gue giniin ya. Tuh lihat tuh desainnya. Nah, karena ini sesi hands-on ya, jadi bakal kita kasih lihat bagian atas, bawah, kanan, dan juga kirinya. Ada jack audio 3,5 mili, bro. Kemudian ada mic, ada port USB Type-C charging, dan ada speaker di sebelah sini. Geser lagi, kita ke bagian sampingnya. Ini cuman ada tombol power ya, sama tombol volume nih kalau kalian lihat. Ini tombol power, including sama side fingerprint scanner juga harus ya. Sama tombol volume up and down. Di bagian atas ini clean, cuma ada satu buah mic aja, kecil banget di sebelah sini, guys. Nih ya, kecil banget di sebelah sini mic-nya. Kemudian di sampingnya lagi ini ada SIM tray yang bakal kita buka juga, guys. Ya, ini dia itu bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, or kalian bisa pilih pakai micro SD. Ya, ini ada SIM 1, SIM 2 sebenarnya, tapi lo bisa pilih tuh. Ya, mau pakai satu SIM atau dual SIM. Satu SIM-nya bisa yang sebelah sini extend untuk memori internalnya. Jadi kalau misalkan internal storage-nya kalian rasa kurang, ini masih bisa di-extend. Oke, dari bagian samping-samping, sekarang kita bakal sedikit ngebahas masalah bagian belakangnya, guys. Ini ada konfigurasi dual kamera ya, kalau kalian lihat. Yang mana Doski ini kamera utamanya punya resolusi 50 megapiksel, dan kamera keduanya itu tidak disebutkan. Ataupun auxiliary lens gitu, bro ya. Ulang deh ya. Oke. Dan kamera keduanya ini auxiliary lens ya, guys. Terus ada di sini LED flash juga untuk ngebantu kalau misalkan foto dalam kondisi low light. Nanti bakal gue spill juga beberapa menu ataupun fitur-fitur kameranya, guys. Tapi sebelum itu gue mau nyalain dulu unit dari device-nya karena kita akan ngebahas bagian dari layarnya, bro. Handphone-nya udah nyala, kurang lebih tampilannya seperti ini, guys. Dan bentang layarnya sebenarnya cukup luas ya, guys, di angka 6,7 inci, bro. Panelnya ini pakai panel PLS LCD 120 Hz ya. Kemudian nits-nya itu nyampe di angka 600 brightness-nya ya. Jadi aman lah gue rasa kalau di bawah terik sinar matahari gitu ya, bro. Terus screen to body ratio-nya ini, guys, nyampe di angka 83,6%. Dengan pixelnya 720 kali 1600 20/9 untuk rasionya, dan PPI density-nya di angka 262. Memang kalau kita lihat nampak terlihat desain layar yang sedikit jadul gitu ya, guys, karena di bagian kanan, kiri, atas, dan juga bawahnya nampak masih terlihat tebal. Terutama di bagian bawah sini nih bezelnya ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun PLS LCD juga kita tahu kualitas layarnya Samsung gitu ya, bagus gitu, bro ya. Kemudian di bagian atas ini ada kamera selfie nyempil ya. Mungkin desainnya juga masih jadul, ini masih water drop design, bukan punch hole. Yang mana Doski ini tempat bernaungnya kamera selfie, guys. Dengan resolusi 8 megapiksel. Yang bisa ngerekam video di angka 1080 pixel 30 fps, bro.
ya. Nanti gue spill juga untuk kamera selfie-nya, bro. Oke, dari bagian situ sebelum masuk ke kamera, kita bakal masuk ke bagian setting dulu, bro. Buat ngeliat sedikit informasi spesifikasi yang dibawa sama Samsung Galaxy A07 5G ini, bro. Kita buka About Phone ya. Nah, ini RAM-nya seperti yang sudah gue informasikan ya. One UI-nya, ini One UI versi 8 ya guys. Masih bisa dapat update juga. Kemudian Android versionnya ini Android 16, Android terbaru. Dan yang gilanya lagi guys, dari Samsung Galaxy A07 5G ini, dia tuh dijanjiin bakal dapat updatean software selama 6 tahun. Jadi lu bayangin ya, lama banget tuh guys. Lumayan ya untuk ukuran handphone harga 2 jutaan gitu. Bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup panjang, bro. RAM-nya seperti yang gue informasikan tadi, ini 6 GB, internal storage-nya 128 GB, RAM-nya bisa di-extend seperti biasa. Dan dengan beberapa spek tadi ya, oh ya chipsetnya belum gue infoin ya. Ini gue lihat di ini aja deh, gue lihat di apa namanya teh, di AnTuTu Benchmark ya, supaya kalian bisa cek lebih detail lagi gitu. BTW untuk chipsetnya ya, seperti yang kalian lihat, ini ada pakai MediaTek 6300 guys. GPU-nya pakai Mali ya, G57. Nah, dengan berbagai spek yang sudah gue sebutkan tadi, Doski ini berhasil menghasilkan skor AnTuTu Benchmark di angka 523.000 poin. Angka yang cukup rasional ya, di range harga 2 jutaan gitu. Berarti ini menggambarkan bahwa handphone ini sebenarnya untuk pemakaian hari-hari, buat kerja, multitasking, dan segala macam masih oke banget lah, bro ya. Bukan yang gaming banget ya, bro, beda lagi nih segmentasinya ya. Oke, dari bagian situ sekarang gue bakal spill sedikit untuk ngebahas masalah kameranya guys. Di bagian pojok kiri ada mode portrait ya, seperti biasa guys. Foto ala-ala bokeh yang bisa kalian atur nih, efek bokehnya. Kemudian untuk fotonya sendiri ada 1 kali, ada 2 kali. Zoomnya itu nyampe berapa dia? Sampai 10 kali ya guys. Tuh, zoomnya 10 kali. Kemudian video, nah ini yang gue bilang tadi ya, dia tuh bisa ngerekam 1080. Ya, Full HD, 30 fps. Ya bro. Kemudian di sini resolusinya ya dan segala macam bisa kalian atur juga, ada flash, ada filter-filter yang bisa lo pakai. Terus di more-nya ini kalian ada beberapa mode yang bisa lo gunain. Ada Pro, ada Night Mode, ada Food Mode, ada Panorama, Slow Motion dan juga Hyperlapse. Intinya sih standar lah ya, standar handphone Samsung 2 jutaan gitu bro. Cuman hasil kamera menurut gue sih cukup oke aja ya. Terakhir kita bakal bahas masalah baterainya guys. Tadi kan gue udah bilang tuh ya, lu bakal dapat travel charger 25 watt dalam paket pembeliannya. Tapi periode promonya cuma sampai tanggal 31 Maret 2026 ini. Nah baterainya sebenarnya lumayan gede guys. Dia di angka 6000 mAh. Tapi ini AnTuTu salah ya, dia 5830 tuh. Yang benar baterainya itu di angka 6000 mAh bro. Dengan fast charging 25 watt. Jadi kalau untuk ngecas kurang lebih ya 1,5 jam lebih lah, bisa sampai 2 jam gitu ya. Untuk ukuran baterai 6000 mAh tapi fast chargingnya cuma 25 watt. Gitu bray. Kurang lebih seperti itu untuk lo semua yang hobi main game. Kayak game kompetitif, PUBG dan segala macam. Handphone ini udah ada gironya bro, jadi jangan sedih ya. Kemudian buat lo semua yang hobi main game guys, ini gue spill sedikit beberapa game yang bakal gue buka settingannya. Untuk Mobile Legends, kita bakal coba cek kira-kira dia mentok di settingan apa guys. Nah di sini kita bisa mentokin ke rata kanan ya guys. Untuk map quality-nya di ultra, model quality-nya di standar, efek quality di high, frame rate-nya di high, dan resolusinya kita bisa atur di HD. Kurang lebih seperti ini nih settingan mentoknya. Ya, gue nggak akan main guys, karena mungkin nanti ini bakal kita compare ataupun kita review A07. Dan buat lo semua yang hobi main game kompetitif kayak misalkan PUBG gitu ya, jangan khawatir guys, dia udah punya sensor gironya. Jangan sedih ya. Settingan PUBG juga bakal gue buka nih. Kira-kira dia mentok di mana? Apakah bisa smooth extreme atau gimana? We'll see. Untuk settingannya dia tuh bisa di super smooth extreme ya. Ini gua saranin banget lo main di sini sih guys supaya lebih halus gitu ya. Kemudian smoothnya juga bisa di extreme, balance bisa di ultra, HD bisa di ultra juga, mantap. HDR bisa di ultra, ultra HD belum kebuka. Jadi mentoknya di HDR ultra. Mantep nih, settingan harga 2 jutaan segini nih. Kemudian smoothnya itu mainnya di super smooth extreme. Bisa juga, ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan buat lo semua yang udah yakin mau ngebeli handphone ini guys, dan pengen nyobain konektivitas 5G, mungkin di daerah kalian udah lumayan kenceng, mangga silakan link pembeliannya sudah gue taruh di kolom description. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.